Makanya pada para ayah, saya agak cerewet di sini. Mohon maaf Pak ya, mohon sebesar-besarnya. Kalau tempat tinggal Anda dekat dengan masjid, usahakan sebelum pulang ke rumah mampir ke masjid. Selesai kerja, sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Kemudian Anda mohonkan kepada Allah, sampaikan, ya Allah, hamba telah berikhtiar. Engkau berikan nikmat tangan, hamba kerjakan pada yang halal. Engkau berikan nikmat kaki, hamba langkahkan pada yang halal. Semua hamba kerjakan karenamu ya Rabbal Alamin. Kalau dengan semua ini engkau bisa mudahkan hidup kami ya Allah, maka mohon turunkan rezeki yang halal. Berikan keberkahan, minta. Yang di rumah gak usah tahu. Dan gak usah SMS dulu, mah papa mau ke masjid dulu ya. Kadang-kadang terus bikin status lagi, sedang di masjid misalnya. Repot itu. Gak usah. Minta ya. Itu begitu turun enak itu. Gak percaya silahkan Pak, minimal hati kita tenang ya. Itu mengurangi kegelisahan. Begitu Anda masuk masjid, beda. Masjid dengan rumah lain beda ya. Anda pulang dari kantor, masuk ke rumah bisa gelisah, masuk masjid tidak. Begitu sholat, tenang. Jadi saat ke rumah itu suasananya suasana tenang, gak banyak masalah gitu ya. Dan di rumah pun enak menantinya. Anda jangan bayangkan, saya kalau pulang ke rumah itu Masya Allah, jangankan istri saya, anak saya yang baru 2 tahun ternyata sudah nunggu Pak ya. Saya berikan kepada Anda 15 jam dalam sehari, 15 jam ya, Masya Allah. Saya punya waktu 9 jam, saya tidur 3-4 jam. Selebihnya saya bagi, saya jawab pertanyaan orang dari luar. 2 jam lagi saya koreksi diri, kita tobat, kita lihat ada nggak yang disampaikan belum kita amalkan. Lalu kita catat, pelan-pelan kita tangisi diri kita. 2 jam saya berikan untuk anak saya. Anda tahu apa yang terjadi? Begitu saya datang, tidak ada yang membukakan pintu, nggak boleh semua, kecuali anak kami. Ditunggu, dibuka. Apa yang terjadi begitu dibuka? Buya, dia tidak akan panggil ustadz, bukan panggil apapun. Dia hanya panggil ayah saya yang datang. Dia peluk. Kalau dulu bawa bola, itu ditunggu itu. Ya, saya biasa pulang malam, dia rubah kebiasaannya. Siang-siang dia tidur panjang, malam dia tunggu bangun. Begitu saya datang jam 9, setengah 10 sudah dibuka. Ya, main bola yuk katanya. Itu nunggu-nunggu, Anda bayangkan 8 jam. Sekarang lain. Uminya yang ceritakan, Buyanya kerja gini, ngajar macam-macam, Masya Allah. Begitu pulang sekarang lain. Buya, ditarik, gak sini, makan dulu biar sehat katanya. Selesai kita dibawa lagi ke kamar. Ya sini, berbaring, kakak pijitin. Lalu mulai naik ke kaki, ya pijitin, ya angkat. Sudah selesai, ya Buya bobo dan besoknya istirahat katanya sehat. Baru saya cium, baru anak itu tidur. Nunggu Pak, nunggu. Kadang-kadang Anda punya anak, punya keluarga, ada istri, dia sudah nunggu di rumah 8 jam lebih bahkan untuk bercerita sesuatu, menyampaikan satu pesan. Anda pulang dengan kesibukan, begitu mau disampaikan Anda katakan, nah udah nanti aja, itu gampang. Itu sakitnya di mana itu? Luar biasa itu, tunggu-tunggu. Masya Allah. Itu luar biasa menurut saya. Kadang-kadang kita menganggap ringan, padahal itu kunci kebahagiaan. Saat Anda, istri Anda, anak-anak menangis di rumah, minta kemudahan, barangkali itu yang memudahkan proyek Anda. Ya, Masya Allah. Itu pulang ke rumah, Nabi aja, Nabi yang paling soleh, manusia paling takwa, pernah disebutkan di dalam Al-Bukhari, itu begitu pulang Aisyah nunggu cerita, kurang lebih sampai 2 jam, didengerin aja oleh Nabi begini. Sampai selesai. Sampai selesai. Kita bukan Nabi, bukan Rasul. Begitu pulang sampai ke rumah mau cerita, baru 1 menit aja udah dipotong. Gak usah lah, nanti aja gampang. Bapak lagi sibuk. Sibuk. Anda itu jadi pekerja di luar rumah, sampai rumah jadi ayah. Sudah selesai jadi suami, selesai. Ya di luar Anda pekerja kantoran, ya di kantor selesai. Begitu ke rumah, sudah jadi orang rumah. Ya keluar dari rumah, sampai kantor jadi orang kantor. Jadi jangan ditukar. Nah, Nabi mengajarkan, sahabat mempraktekkan, sebelum pulang ke rumah mampir ke masjid, tenangkan diri kita. Itu begitu pulang ke rumah enak gitu ya. Senyumnya nyaman. Ibu juga bantu, Bu. Ya, hilangkan kegelisahannya. Oh, jangan baru datang sudah beban dikeluarkan. Pak, tadi anak kita begini baru datang. Dia tunggu dulu, ya. Makanya istri Nabi itu Kenapa diizinkan oleh Allah menikah dengan lebih daripada 4 istri? Saya sering katakan,
Itu Masya Allah, semua istri Rasulullah itu mewakili karakter seluruh perempuan yang ada di muka bumi. Mewakili. Ya. Ibu bisa temukan kira-kira mirip siapa, ibu itu bisa lihat. Ya. Ada yang seperti Khadijah, Aisyah, ya, Ummi Kulthum, Zainab, macam-macam. Dari yang paling cemburuan sampai yang paling perhitungan ada, Pak. Ya. Sebelum menikah dengan Nabi, tapi setelah menikah itu semuanya berubah. Cemburunya pada ibadah. Kalau si fulana bisa tahajud, saya belum, itu cemburu. Perhitungannya pada ibadah. Tadinya uang belanja, setelah dididik oleh Nabi, bagaimana satu kurma bisa jadi ibadah. Satu kurma bisa jadi ibadah. Bayangkan, belajar dari situ, Bu. Kalau bisa seperti Khadijah. Al-Bukhari nomor hadis yang keempat, Masya Allah. Nabi sedang capek-capeknya turun dari Gua Hira, wahyu belum turun. Di jalan ada yang manggil Muhammad, Muhammad, siang bolong. Dari kanan kiri nggak ada orang, depan belakang kosong. Ke atas ada makhluk seperti sedang duduk pakai jubah putih, rambutnya gondrong. Gak usah jauh-jauh lah ya, Pak Abdul Basit ini pulang dari sini siang-siang sendirian. Jam 2 ada yang manggil Pak Basit, Pak Basit. Depan gak ada orang, belakang kosong, kanan kiri kosong. Lihat ke atas, baju putih, rambut gondrong seperti duduk. Gimana responnya? Itu yang mematikan juga bisa lari itu. Ya. Makanya bahasa nabinya faro'ibtu minhu, saya takut luar biasa. Ro'iba itu artinya bulu kuduknya naik. Takut. Tapi Masya Allah, begitu sampai ke rumah, dibuka pintu oleh Khadijah, dibuka pintu, melihat wajah Khadijah, setengah kegelisahan Nabi hilang. Setengahnya. Dituntun tangannya, dibawa ke kamar. Kata Nabi, zammiluni, zammiluni, selimuti saya, selimuti saya. Dengan tenang diselimuti, istrinya langsung mengatakan, perhatikan kalimatnya, duhai suamiku sayang, kamu itu orang baik, tidak punya musuh, selalu menyandung silaturahim. Yakinkan pada dirimu, saya itu selalu bersamamu dalam suka dan duka. Masya Allah, hilang itu. Tenang, dengar kalimatnya aja. Tiba-tiba turun wahyu, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Itu kisahnya. Ibu sudah sampai mana itu? Ya, kalau ibu sudah mirip-mirip Khadijah, suami pulang lihat ibu sudah tenang, itu Khadijah itu ya. Tapi kalau lihat ibu jadi pesimis situasinya, itu bermasalah ya. Apalagi yang pulangnya telat, tunda-tunda gitu ya. Itu berarti ibu yang pikirkan, silahkan ya. Baik.